Kecenderungan itu sekarang nampak ya seperti itu di sana ya, kesadaran untuk bahwa ada sesuatu yang kurang nih dalam hidup ini ya, bahwa punya apapun tapi kalau hati ternyata tidak terbeli. Nah, tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. bagaimana, apa ada penelitian ini nggak tentang generasi mahasiswa lah di sana? Ada, kebetulan ini mungkin penting dibedakan Amerika dengan Eropa Barat. Nah, kalau di Eropa Barat kan banyak orang membahas mengenai sekularisme, kehilangan agama di kehidupan sehari-hari. Kalau di Amerika itu lain lagi. Agama masih penting, dan kalau kita lihat penelitian dari kaum milenial atau kaum muda pada saat ini, ada dua fakta yang menarik. Yang satu itu bahwa memang sudah mulai gerakan anak milenial atau anak kaum muda, mungkin mereka tidak terlalu tertarik untuk masuk agama secara struktural. Jadi ada istilah bahasa Inggris, spiritual but not religious. Ada spiritual, tetapi kalau agama struktural atau yang formal belum tentu mereka tertarik. Agnostik bukan? Agnostik bukan? Kalau agnostik itu mungkin sedikit lain lagi. Kalau agnostik itu mereka mungkin mengatakan, wah saya sebenarnya tidak bisa memastikan bahwa ada Tuhan. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Tapi kalau kaum muda ini, mereka kalau masalah Tuhan misalnya, sebagian besar merasa bahwa memang ada Tuhan. Jadi mungkin tidak sampai agnostik. Nah, yang menarik itu, kalau misalkan di kampus kami, sebagian besar mahasiswa, mereka setelah selesai dengan S1, ada impian untuk melanjutkan, misalnya sebagian besar mau jadi doktor A. Jadi itu memang harus mengikuti kuliah lagi kan bertahun-tahun. Nah, yang menarik kita bisa menatap dari perspektif di sini, kami guru di sini, bahwa sepintar apapun seseorang murid atau mahasiswa, misalkan dengan dalam biologi, chemistry, ilmu kimia dan sebagainya, tetapi belum tentu bahwa hatinya memang tenang. Jadi kami di kampus kami banyak sekali yang mungkin mereka fokusnya pada pembelajaran itu, fokusnya ke ilmu kimia atau fisiologi atau biologi, tapi pada saat yang sama mereka tertarik untuk masuk kelas atau tambah ilmu mengenai agama, mengenai sesuatu yang seperti AA katakan tadi, yang bisa membantu untuk menenangkan hati, supaya mereka bisa dengan lebih cerdas muhasabah misalnya, introspeksi diri. Karena mereka mulai sadar bahwa nggak apa-apa kalau saya jadi dokter atau saya jadi orang kaya raya, kalau hatinya memang masih nggak enak. Kalau misalnya bagaimana caranya untuk mengendalikan emosi, perasaan hati, baik itu nafsu dari perspektif yang lain atau kemarahan misalnya. Kalau tidak bisa dikendalikan, orang sendiri merasa kurang puas dan kurang gembira. Tidak bahagia lah itu. Kebahagiaan, maaf. Wah, ini menarik sekali nih. Jadi kira ya, walaupun di Indonesia sendiri tidak semua orang Islam sangat serius belajar Islam ya, tetapi kecenderungan itu sekarang nampak ya seperti itu di sana ya, kesadaran untuk bahwa ada sesuatu yang kurang nih dalam hidup ini ya, bahwa punya apapun tapi kalau hati ternyata tidak terbeli. Nah, tinggal sekarang siapa yang memberikan penyampaiannya di sana ya kan, orang perlu
ya kan? Tapi bingung harus bagaimana nih? Saya kok susah dapat ketenangan. Nah, siapa yang bisa memberikannya? Dan di kampus tuh mereka dapatnya dari mana itu? Apakah ada tokoh-tokoh Islam atau apa yang bisa menyampaikan bahwa ini adalah bagian dari solusi, misalkan begitu? Itulah, mungkin ada dua bagian. Ada di kampus kami, ada sebagian administrasi yang khusus untuk namanya ministry atau dari berbagai agama. Ada tokoh atau misalkan kami bahasa Inggris bilang Muslim chaplain atau ya seorang bisa jadi ulama, bisa jadi sesuatu yang mungkin belum sampai status ulama tetapi ilmunya lumayan dalam. Pada saat yang sama, kalau dari mata kuliah, kami di kampus kami sangat berpikir sangat serius bagaimana kita bisa membuat mata kuliah atau judul sebuah kelas atau mata kuliah yang benar-benar akan mencoba untuk menyentuh kolbu seseorang. Ini contohnya, mungkin ada sebuah kelas judulnya The Path to Happiness atau jalan ke kegembiraan, atau mungkin ada yang judulnya The Sufi Way atau bagaimana tips-tips atau dari perspektif tasawuf misalnya untuk menenangkan hati. Apakah ada langkah apa yang mestinya diikuti atau dilangkai agar seseorang bisa memperbaiki diri, bisa memperbanyak refleksi atau introspeksi diri, dan bisa menilai kehidupan sejauh mana. Apakah kita menilai kehidupan kita hanya dari perspektif keuangan atau dari sesi perekonomian, ya bisa juga di dalam hati miskin. Wah, udahlah kalau gitu nanti kita buat sesi, sampaikan ke rektornya di sana, Pak Profesor. Nanti ada satu dosen dari Indonesia gitu, Agim, yang mau ikut mengajar. Nah, dengan senang hati, kelas orang yang mencari ketenangan, ya. Kalau badai berlalu, badai COVID ini berlalu, kita siapkan, insya Allah.